Selamat malam. Selamat Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Ini kuliah kita terakhir ini dari saya. Kita hukum termodinamika 2 itu apanya ya, hukum termodinamika 2. Ini secara secara definisi umum ini dia, entropi tidak dapat dihancurkan tetapi dapat diciptakan. Kalau hukum termodinamika 1 kan, energi tidak dapat dihancurkan, tidak dapat diciptakan. Itu termodinamika 1 ya. Energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dihancurkan. Nah, ini tidak dapat diciptakan tapi tidak dapat dihancurkan. Nah, ini apa ya? Jadi apa ini maksudnya? Jadi ini berawal dari dari piston. Ini adalah piston, mana ini volumenya besar, volumenya kecil, ini bergerak keluar masuk piston ini untuk menggerakkan roda apa ini atau memutar sesuatu ya. Jadi ini volumenya kecil ya. Jadi ini apa itu? Jadi kalau apakan ini dibikin dalam bentuk kurva kayak gini dia rupanya. Artinya kalau pada kondisi 1 ini dia volumenya besar, tekanannya kecil di sini bandingkan dengan yang nanti 2 sini kan besar. Kemudian kondisi 2 menyusut dia volumenya kecil. Kalau volumenya kecil, tekanannya besar. Nah, jadi ini dia bolak-balik, nanti balik lagi gitu balik. Ini jadi cuma apa aja dia 1 2 1 2. Ya, 1 2 1 2. Jadi nggak ada yang bisa dihasilkan dari sini. Yang nggak ada dihasilkan dimulai ini dari Carnot. Jadi Carnot ini ya, ini karena ini kenyataan di mesin pistonnya, ini yang kejadiannya. Jadi Carnot membuat apanya, imajinasinya, bahwa ini bukan 1 2 aja ini, prosesnya bukan 1 2, tapi ini ada 4 tingkat ini, ya, 4 tingkat ini. Jadi dari 1, 2, 3, 4. Jadi sebetulnya kok 1 2 ini dari A ke C. 1 2 dia kan 1 2 balik 1 2. Jadi apanya ini ada apa di sini. Jadi semuanya tetap dia apa? Mengembang. Ini kan mengembang baru menyusut. Nah, nampak itu apanya itu kan. Ini volumenya kan segini. Baru volumenya naik, kemudian naik lagi, makanya dia bentuknya apa ini kan, bentuknya agak begini, ini maksudnya naik volumenya. Jadi ini pun naik, dari sini pun volumenya naik ini. Nah, jadi itu dia apa itu. Jadi kalau itu yang ini volumenya dari besar kecil kayak gini juga polanya. Cuman di antara apa yang sebelum apa itu ada antara di sini sebelum kalau dia mau ke mengembang ada antaranya, kalau mau menyusut ada antara apa itu, ada selang dan sebelum dia kok sampai ke inilah namanya disebut siklus Carnot ini. Jadi ini bukan berdasarkan percobaan ini hanya berdasarkan daya apa dia aja ya, daya imajinasi dia membayangkan inilah yang saya usulkan katanya. Dan ternyata sampai sekarang masih dipakai ini, belum ada yang berani merubahnya. Padahal ini bukan berdasarkan percobaan, cuma ini aja, kembang kempis dia apa begini itu aja, cuma ada 4 tahap. Jadi Carnot bilang yang dari sini kemari itu namanya isoterm, artinya suhunya sama ini, suhu A dan B itu sama. Kalau dari sini kemari itu namanya adiabatik, nanti kita lihat apa adiabatik. Kalau dari sini kemari isoterm, nanti sini kemari adiabatik lagi. Ya, kalau isoterm itu suhu antara C dengan D itu sama, isoterm. Antara A dengan apa itu sama.
Kalau B dengan C itu lain, namanya adiabatik. Adiabatik itu adalah suatu proses di mana kalau terjadi pemuaian, ini memuai dia ini, suhunya turun. Nah, jadi karena ini adiabatik, pemuaian ini memuai, jadi suhunya turun. Jadi kalau di sini suhunya 20, maka di sini nanti suhunya menjadi 10. Kira-kira kayak gitulah turun dia. Nanti ini suhunya 10 lagi, kemudian naik lagi jadi 20. Gitulah apa dia. Nah, itu adiabatik. Adiabatik ini agak panjang apanya, memang saya usahakan apanya. Ini sangat agak panjang penjelasannya. Jadi kalau sekiranya kalian nanti ada yang mau belajar lebih dalam, bisa nanti kalian minta sama saya apanya itu nanti digambar. Ya, cuma saya hanya bisa menjelaskan secara apa aja, secara umum supaya bisa aja kalian pahami kurva ini. Ya. Nanti ada rumus adiabatik pun ada. Itu dia. Sebetulnya ini cocoknya dibuat apa ini nomor ini 1, 2, 3, 4 ya. Tapi udah terlanjur apanya. Tapi mudah kalau kalian apa kalian bayar nomor 1. Nanti kalau suhunya kan suhu TA, TB itu sama. Jadi kalau misalnya ini nomor 1, T1, T2 sama. Nanti T3 ya, ini T1, T2, T3, T3 ya lebih kecil daripada ini T2. Nah, jadi bayangkan aja ini apa boleh buat nanti kalau diganti ini agak payah membuat gambarnya ini, payahnya apanya. Makanya ini. Nah, jadi ini suhunya kalau kembang dia turun. Ya, kenapa kalau memuai dia turun? Karena waktu memuai itu dia memerlukan energi. Maka dia ambilnya energinya dari dalam apa sendiri, di dalam gasnya sendiri, sehingga gasnya itu menurun. Ya. Jadi itulah apa itu. Lagi apa ini? Adiabatik. Adiabatiknya mana? Adiabatik. Ini apa adiabatik. Ya, ini bisa diturunkan ini dari apa ya? Dari hukum termodinamika 1. Adiabatik di bagaimana rumusnya. Nanti saya belum selesai lagi saya menyiapkan apa itu kalau mau dia apa karena terlalu panjang. Saya usahakan saya singkatkan kalau bisa nanti kalau kalian mau tahu nanti apa adiabatik ini mudah-mudahan nanti ada gambarannya pada kuliah terakhir. Ya. Enggak maksudnya kuliah nanti anak lain. Kalau kalian mungkin karena saya belum siap. Tapi enggak akan kita ujikan nanti hanya supaya kalian paham aja adiabatik ini kan sini. Jadi adiabatik ini contohnya adalah termos. Ya. Termos itu panas ini kan DQ sama yang nol. Artinya panas tidak bisa masuk, tidak bisa keluar dari dalam termos itu. Jadi tidak bisa panas masuk dalam termos, dalam air dalam termos dan air dalam termos tidak bisa keluar. Air dalam termos itu panasnya tidak bisa keluar. Ya. Nah, jadi itulah. Jadi dindingnya itu namanya dinding adiabatik. Itulah contohnya. Tapi yang contoh yang konkret itu di kulkas. Kulkas itu ada gas freon mengalir. Itu dialirkan gas itu secara mekanismenya adalah mengembang. Tetapi dia dalam kondisi dinding adiabatik. Jadi dia dalam apa itu? Di dalam tidak ada kontak dengan luar. Makanya dia mendingin. Ya, karena dia memuai. Jadi dia kalau dia ekspansi atau memuai, maka T2 lebih kecil daripada T1, artinya T akhir. T akhirnya lebih kecil daripada T awal. Itu dia kalau memuai. Nah, makanya sini dia memuai. Nah, kalau sini nanti mengapa dia kompresi atau menyusut, maka suhunya T1-nya lebih kecil, T2-nya lebih besar, naik lagi. Jadi ini sama suhunya. Itulah dia apa tuh? Ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa dapat apanya itu. Jadi ini siklusnya ini, ya, siklus apa ini dimasukkan ini ke dalam, ya,
dalam hukum termodinamika 1. Siklus ini dimasukkan dalam hukum termodinamika 1. Itu dengan cara ini dia. Hilang pula orang apa ini. Empat. Coba tampilkan sini. Termodinamika 1 ini dia. Termodinamika 1 DE DQ tambah DW. DE DQ kurang PDP. Termodinamika 1. Kemudian DE-nya itu diambillah CPDT ya, yang kita pelajari minggu yang lewat, yang pelajaran ketiga hukum termodinamika 1 ada CPDT. Bukan DQ nggak ada. Kalau ini PDP ini DW kan ini P-nya diganti dengan NRT per P, P-nya ini karena PPNRT. Kemudian dibagi dengan T supaya bisa diintegralkan. Jadi ini CP per T, DQ per T, kan? Ini T-nya jadi hilang. Jadilah dia jadinya. Nah, diintegralkan ini. Diintegralkan ini artinya secara siklus. Jadi ini dihitung secara siklus dari A ke B, B ke C, C ke D apanya, ya. Ini masih sempat saya karena pendek. Kalau ini agak panjang ini. Karena sini nanti kalau sini sudah menyangkut harus terlibat dia adiabatik ini. Ya, makanya kita lihat aja yang apa aja nomor 1 aja diintegralkan. Bagaimana proses pengintegralan nomor 1 itu? Nah, sini. Nah, ini dia pengintegralan itu nomor 1. Integralkan integral siklus CPDT, ya kan? Dari 1 ke 2. Nah, kan jadi mulai dia integral dari 1 ke 2, ya kan? Sama dt ini 1 2 tambah dari 2 ke 3. Ini dia dari 2 ke 3 tambah 3 ke 4. Nah, ini dia 3 ke 4 tambah 4 ke 1. Nah, ini 4 ke 1. PDT. Ya. Jadi hasilnya itu adalah dari 1 ke 2, ya. Dari 1 ke 2 hasilnya 0. Kenapa 0? Karena dia isotermal. Isotermal dia. Isotermal. Kalau isotermal kan artinya T2 kurang T1 0 atau T2 sama dengan T1. Ya kan? Karena ini hasil daripada apa ini ada ln T2 per T1 ini apanya. Ya kan hasilnya ini. ln T2 per T1. ln T2 per T1, T2 sama dengan T1. Hasilnya ini kan kalau dia pakai nggak saya tulis tadi apanya. Bisa baca ini? Bisa. ln hasilnya itu adalah ln CP-nya keluar ya. Nggak aja apa. ln T2 per T1. Nah, karena dia dari 1 ke 2. Nah, 1 ke 2. Sedangkan T2 sama dengan T1. Nah, T2 sama isotermal ya. Jadi artinya adalah ln1. ln1 itu sama dengan 0. Nah, itu dia. Makanya dia 0. Ya, ln1 0. Nanti kalian tengok nanti dia apa di kalkulator ln1 0. Ya. Nah, 0 ini. Dan di samping apa dia isotermal ya 0 karena isotermal sama. Jadi ada yang isotermal lagi ini dari 3 ke 4. 3 ke 4 juga 0. Nah, ini. Jadi 2 0. Yang ada cuma 2 aja. Dari B ke C atau dari 2 ke 3 dan dari 4 ke 1. Ini. 2 ke 3. Ya, ini dia. Hasilnya ini 2 ke 3. CP ln T3 per T2. 2 ke 3 itu rumusnya. ln T3 kalau ini CP ln
T1 per T4. Nah ini dia. T1 per T4. Jadi cuma 2 dia hasilnya itu. Jadi ini T3 ini sama dengan ya, T4. Nah, kalau tengok T3 sama T4. Ini kan T3. Ini T1, ini T2, T3, T4. T3 sama dengan T4. Makanya kita gantilah T3 dengan T4. T2 sama dengan T1. Kita gantilah T1, T2 sama. Nah, jadi kita ganti. Ini enggak, jangan diganti. Jadi ini tambah ini, jadinya ini tambah ini 0. Karena ini terbalik. Jadi kalau ini dibalik, ini menjadi T4 per T1, tapi ini kurang. Makanya hasilnya ini 0. Ini hasilnya 0. Nah itu dia. Nah, ini nanti hasilnya pun 0. Ini lebih panjang, belum siap saya ngapain. Karena panjang, karena nggak sangka saya ada yang kepingin. Nah, karena terlalu panjang. Saya usahakan nanti kalau bisa kalian tengok nanti kalau bisa kalian tengok nanti YouTube untuk apa ya. Ini 0 juga hasilnya. Nah, ada apanya, ada caranya kayak gini juga apanya. 0. Kalau ini 0, maka ini 0 jadinya. Itu dia apanya. Nah, dia ini 0. Kesimpulannya, nah itu. Nah, sini aja. Kesimpulannya, ya, ini 0, cuma itulah yang dapat. Ini, 0. Walaupun itu cuma, tapi ini sangat sangat signifikan dalam kimia fisika. Ini taruh si ref ini maksudnya reversible. Ya, reversible itu prosesnya itu adalah dalam bentuk diferensial. Artinya diferensial sikit, sampai sikitnya mendekati 0. Itu reversible. Inilah dq per t dengan 0. Ya. Jadi karena hasilnya 0 dalam satu siklus, maka semua yang kalau dalam satu siklus 0 seperti yang lewat itu kita delta E ya sama dengan 0 dalam siklus, maka dia punya delta. Ya ini bukan kita berdasarkan deltanya, tapi dia karena dia ada ini siklus, maka ini dq per t ini ada deltanya. Nah itu dia artinya. Kalau diintegralkan, dia menghasilkan delta dq per t. Itu dia. Tapi kalau dq saja, dia nggak punya delta. Ini kalau per t ada deltanya dia. Sudah kita pelajari pada apa itu kan, pada hukum termodinamika 1. Jadi ini disebut namanya entropi. Secara apa nih? Ya, entropi. Tapi simbol kalau ini panjang diberi aja simbol S. Nah, jadi dq per t ini adalah S. S itu adalah entropi. Itu adalah lambangnya, namanya S. Nah, ini. Jadi dq per t sama dengan S ini. Ini yang diambil, integralnya udah diapakan. Ini menggambarkan bentuk deltanya. Ini sama dengan S. Nah ini dia. Sebenarnya cara matematik, kalau gini dibuat apanya, nggak memenuhi syarat hukum matematik apanya, tapi kalau hukum logika masuk. Artinya ini S. Tapi kalau matematika yang diferensial, ini nggak bisa ini. Kalau ini dikali ini, diferensial sama dengan T kali S. Nggak bisa, kalau di sini diferensial, sini harus ada diferensial. Ya. Maka diambillah salah satu harus ada diferensial. Nah, kalau ini diferensialkan bisa, ini nanti tapi kalau ini diferensialkan T, maka nanti S ini jadi apa dia? Jadi konstan jadinya. Nah, dia menjadi suatu apa? Jadi yang ini diferensialkan itu ini S-nya. Nah, diferensialkan. Jadi kayak gini jadinya. Karena nanti ini yang semua ada diferensial. Jadi kalau diferensialkan T nanti, jadi ininya udah pecah. Padahal ini satu. Maka ini diferensialkan. Ini jadinya dia. Ini baru cocok secara matematik. Artinya diferensiasinya di sini. Nah, jadi rumusnya itu
adalah ds sama dengan dq per t. Ya. Nah, kemudian oleh ini kalau dia reversible, sama dengan. Jadi datang siapa ini oleh si Clausius, ini dia apakan lagi dianalisa lagi sama dia, maka dia dapat kesimpulan kalau ini lebih kecil maka ini namanya irreversible. Oleh siapa? Si Gibbs, ini dia diambil dua-duanya, dibuatnya suatu apa yang baru namanya energi Gibbs. Tapi kita nggak sampai sini, kita sampai sini aja, ya. Sampai sini aja kita. Ya. Jadi yang perlu dihafal di sini adalah ds sama dengan dq per t. Di mana ds ini kalau diintegralkan dia ada delta s karena dia dalam lingkaran dia mempunyai saringan nol. Jadi yang nggak punya delta itu q sama w. Tapi kalau dia gabung dq per t dia punya delta. Ya, dia gabung. Nah, sekarang kita lihat apanya. Ini akan lihat. Sekarang cari apanya? Carilah pemakaian apa itu pada soal ini yang kita pakai ini. Lihat apa itu? Entropi. Jadi kita lihat entropi itu pakai delta. Nanti kita lihatlah entropi dari kalau dia siklus dia harus nol. Ya. Jadi kita lihat, ini soal yang udah lewat itu. Dari 1 ke 2 hitung delta S dari sini kemari. Jadi ini delta S pada volume konstan. Ya kan? Kemudian dari sini kemari delta S pada tekanan konstan. Kemudian dari sini kemari delta S pada volume konstan. Kemudian dari sini kemari delta S pada tekanan konstan. Ya siklus. Jadi untuk contoh sederhana, untuk contoh volume konstan satu aja cukup ini. Ini kalau tekanan konstan ini aja cukup. Ini kan sama. Cuma kenapa ada ini kita mau lihat apa ini? Yang melihat siklusnya itu nanti nol dia. Ya, jadi setiap yang punya delta dia dalam siklus nol. Ya, artinya yang karena ada delta S-nya ada deltanya, maka dari delta S dari 1 ke 2 ditambah delta S dari 2 ke 3 tambah delta S dari 3 ke 4 tambah delta S dari 4 ke 1 itu totalnya nol. Ya, itu dia apanya. Kemudian lagi, apabila dia punya delta, dia dari manapun kita hitung apanya, tujuannya itu mau kita capai, hasilnya sama dari manapun kita berangkatnya. Artinya gini, kita dari 1, kita mau ke 3, ya kan? Kita bisa tempuh jalan dari 1 ke 2, baru ke 3. Atau bisa kita tempuh jalan dari 1 ke 4, baru ke 3. Atau bisa ketemu jalan dari 1 ke 3 langsung. Itu ada 3 macam jalan. Jadi kalau dia punya delta, maka itu sama semua angkanya. Jadi bisa kita nanti hitunglah delta S, ya delta S yang punya delta S dari 1 ke 3. Nah gitu. Hitunglah delta S dari 1 ke 3. Nah, itu bisa dihitung dari 1 ke 2, dari 2 ke 1 jumlahkan sama itu. Atau dari 1 ke 4 sampai ke 3. Itu kelebihan delta itu. Dari delta itu dari manapun bagaimanapun prosesnya menuju titik yang akhir, dia hasilnya akan sama. Tapi kalau dia nggak punya delta, misalnya Q sama W, maka kalau ditanya W dari 1 ke 3, ini tambah ini sama ini tambah lain di angkanya. Nggak bisa dia. Kalau dari sini lain W-nya, dari sini lain W-nya. Jadi nggak bisa dia. Itu dia apanya kalau nggak punya delta. Jadi semua yang punya delta, dia dari manapun jalannya, dia akan sama hasilnya. Coba kita tengok apanya.
ini dia. Ini sini. Hitunglah delta S dari 1 ke 3. Nah, kan? Tanpa gambar. Kalau tanpa gambar nggak ada, tapi apanya ini? Cuma pertanyaannya itu bagaimana soalnya? Nah, soalnya kayak gini dia. Ya, gas ideal 0,1 mol, CP-nya 1,5 R, memuai, ya kan? Memuai dari 1 liter menjadi 2 liter dari 1 ke 3, memuai dari 1 liter. Dan dari tekanan 1 atmosfer menjadi 3 atmosfer. Nah, itu dia. Nah, repot apanya itu kan? Kalau nggak ada ini, kalau misalnya kayak gini aja kan bingung kita ini. Tapi karena kita tadi udah tahu kalau dari sini kemari sama dengan dari sini ke sini, tambah sini ke sini, atau dari sini ke sini. Itu dia kadang-kadang gunanya ada skema itu. Ya kan? Nah, kalau ini nggak ada skema ini, dah gini lah soalnya dari 1 ke 3 tanpa ada ini. Kayak gini dia persis. Jadi dari sini kan volume satunya dari soal ini adalah 1 liter, ya kan? Dari 1 liter menjadi 2 liter, volume 2 2 liter. Ya dia kan volume 1 liter, volume 2-nya ini. Karena ini 1 ke 3. Tekanan satunya 1 atmosfer. Ya kan? Ini. Atmosfer. Nah ini 1 kan. Nah, tekanan 2-nya 3 atmosfer. Ini dia sini. Ini kan 3 atmosfer dia. Nah, ini apanya? Berapa ini apanya? Jadi untuk mencari ini kemari, ya, kita bisa kita cari dari sini kemari dan dari sini kemari, atau dari sini kemari, dari sini kemari. Nanti kita tiga kita lihat nanti apanya, hasilnya akan sama. Ya, hasilnya kalau nanti kalian apa bedanya cuma beda pembulatan aja nanti itu. Ya. Ini nomor 2. Nah itu dia. Inilah apa ya, rumus umumnya ini dia, ya kan? DS sama dengan dQ per T, ya kan? Kemudian kita lihatlah kita perlu bantuan hukum termodinamika 1. Kita perlu bantuan hukum termodinamika 1, ya kan? Karena nggak jelas ini Q-nya ini sini kan bukan volume konstan atau tekanan konstan. Kalau ini kan volume konstan ada C-nya. Kalau dia volume konstan ada C-nya. Kalau sini kemari, ya kalau kemari dia kan ada C P konstan ya tekanan dia. Kalau ini kan langsung nggak. Maka kita perlu kan komputer termodinamika 1 bantuannya ini ya komputer termodinamika 1 DE sama dengan DQ ditambah DW. Ya ini pindah kemari kan. Hukum termodinamika 1. Ya, DE sama dengan DQ tambah DW. Kemudian ini dipisahkan ini mengambil DQ-nya. Jadi DQ sama yang ini. Masuklah DQ-nya kemari. DQ-nya kemari, DE dikurang DW. Ya. Ini pun sudah dibagi ini langsung T-nya. Karena ini DQ per DW langsung saya bagi DE per T dikurang DW per T. Tapi DW-nya itu adalah minus PdP. Karena minus PdP jadi plus dia. Nah, ini dia. Ini udah apa ini? Ya, udah langsung dia diapakan ini. Kecuali kalau kalian ada yang ngerti nanti bisa kita apakan sesuai dengan apanya. Bagaimana urutannya itu. Tapi ini hanya apa aja ini? Ya, hanya perubahan biasa saja. Nih, DE itu sama dengan CPDT. Ini udah ada apa kita kan? Udah ada rumusnya ini. Nah, ini PPNRT. Nah, jadi DS sama dengan CPDT per T. P per T itu tekanan dibagi suhu sama dengan NR dibagi volume. NR bagi volume ini dia. Nanti kemari. Nah, inilah jadi hasilnya. Nah, baru integral kali ini. Integralkan dapatlah karena ini
udah tahu kita ini punya apa delta, langsung delta S. Nah ini terkali di sini ln T2 per T1. Jadi integral daripada dt per T itu ln, ini CP-nya karena dia konstan dikeluarkan. Jadi CP ln T2 per T1 tambah NR ln volume 2 per volume 1 ini hasilnya. Nah, T2-nya itu T2 kita ganti dengan ini dia. Fungsi T2 sama dengan P2 dikali volume 2 dibagi NR. Itu T2 ini. T1 nah, dengan 1 supaya dia apa? Karena T-nya kita nggak punya T. Memang ada T-nya kalau kita hitung, tapi kita nggak mau capek hitung T. Kalau mau kita hitung T-nya ada ini, langsung masuk kemari. Nah, T ini kalau T-nya ini, T1-nya itu adalah ini dia, 122. Nah, T2-nya bukan ini, bukan 366. T2-nya adalah ini, T3. Karena dia dari sini kemari. Nah, itu dia. Enggak, itu harus diapakan diingat. Karena prosesnya itu adalah dari 1 ke 3. Jadi ini T1, ini T2. Dalam gambar ini T3. Ya kan? Tapi kalau kita apa? Ini T2-nya itu adalah 732. 732 ini. T1-nya 122 kalau kita mau pakai ini. Tapi ini dihitung dari sini nih, dari ini. Karena ini tahu apanya kan? Tahu tekanan tahu, volume tahu, N tahu, R tahu. Jadi dapatlah T-nya ini. Tinggal masukkan T, PPNRT. Dapat semua ini. Ya. Tapi kita nggak mau pakai itu, pakai yang ini aja kita, volume dan tekanan. Kita ganti ini. Jadi boleh kalian pakai ini, boleh juga ini. Ini nomor 2. Masuk nomor 3. Nah, sini aja. Nah, sekarang udah nampak kita. Nah, sekarang setelah apa ini kan? Delta S dengan CP ln T2-nya P2 per P1 per 1. Artinya kalau ini dibagi ini ya, sama dengan ini dikali NR per P1. Jadi NR-nya hilang. Ya, udah saya putuskan ini apanya. Ya. T2-nya ini, T1-nya ini. Kalau T2 bagi 1, ini dibagi ini, tinggal P2 volume 2, itu tinggal dia. Ya. Nah ini dia hasilnya. NR volume 2 ini normal. Baru masuk angkanya. CP-nya 0,1 kali 1,5. CP-nya ini. Ya, R. Nanti kita lihat kenapa ini CP-nya apanya. Kita lihat dulu apanya. Ya. Nah, kemudian P2 8,3 CP-nya 0, N-nya CP-nya ini 0,1 dikali CPM ya. Nah, dikali R baru ini dikali ln 6 per 1 ini 6 ini apanya PP2 itu 6 karena tekanan 2-nya kan tekanan 2-nya kan 3 volume 2-nya 2 itu tadi yang dia apa tuh ya tekanan 2-nya yang tadi yang diapakan ini sini tadi. Nah ini tekanan 2-nya 3 volume 2-nya 2 jadi 6 dia. Tekanan 1-nya 1 tekanan volume 1-nya 1 jadi 1 6 per 1 ya. Nanti kita terangkan apa ini dari mana angka 0,1 apa ini dulu ya kalau ada nggak paham. Tapi kita lihat dulu angka ini. N 0,1 R 8,314 volume 2 per volume 1 volume 2-nya tadi volume 2 volume 1-nya 1 ini dia volume 2-nya 2 volume 1-nya 1 makanya dia hasilnya ya. Nanti kalau dia pakan ini hasilnya 2,23 tambah 0,59 ini dia hasilnya ya. Dari sini kemarin. Nah sekarang kalau ada yang mau nanya ini dari mana ini ya ini ada 1 menit lagi ya karena waktunya tinggal 1 menit jadi kita apakan dulu ya kita
Adakan dulu sekian, nanti kita masuk session 2. Ya, tinggal 1 menit. Oke ya? Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.